saja Kak Arsip mulai. Kita langsung lanjut ke pertemuan ketiga ya. Kemarin kita sudah bahas yang mana kita sebelum memulai membuat film ya, membuat sebuah film atau membuat suatu karya. Oh ya, sebentar, ayo yang coret-coret siapa ini? Jangan ada yang coret-coret, oke? Siapa yang masih coret-coret? Ayo, siapa yang masih coret-coret? Bentar, saya hapus dulu ya coret-coretannya ya. Oke, baik, kasih lanjut. Ini kemarin kita sudah bahas langkah pertama ya untuk membuat suatu karya. Itu kita harus menentukan sebuah tema dulu. Oke, jadi yang pertama itu kita harus menentukan sebuah tema ya, karena kita sudah menemukan sebuah tema. Kemarin kita sudah bahas, yaitu apa, masih ingat temanya apa? Tentang perjuangan atau perjuangan atau kemerdekaan ya. Ayo fokus ya. Ini di sini ada Halim dan Hana. Halimnya di kiri. Oh, Halimnya pakai kerudung ya, Hananya nggak pakai kerudung. Oke, kita fokus lagi. Kemarin Karsen sudah kasih contoh premis untuk film layar lebar. Di sini ada Finding Nemo dan Toy Story. Oke, Karsen kemarin ada masukan dari wali murid kalian atau orang tua kalian bahwa Kak, ini premis ini apa nggak terlalu sulit untuk yang kelas 1 sama kelas 2? Sepertinya ini premis ini seperti sinopsis ya. Untuk pemahamannya mungkin kelas 1 dan kelas 2 masih belum bisa atau masih kesulitan gitu. Oke. Jadi Kasep terima. Jadi untuk premis ini memang dari contoh yang kasih ya, yang di sini Finding Nemo dan Toy Story itu memang agak sedikit panjang, jadi bisa disebut juga sebagai sinopsis. Tapi di sini karena filmnya film panjang, jadi premisnya agak sedikit panjang. Tapi kalau misalkan kita membuat premis untuk film yang pendek atau video pendek, maksimal yang durasinya itu sebanyak 10 menit, itu cukup 2 baris atau sampai 3 baris kalimat saja gitu. Paling sedikit itu 1 baris, karena memang premis itu hanya cerita singkat aja gitu. Cuman kita ya mungkin kalau misalkan ada yang bertanya mengenai premis lagi, nanti akan kasih contoh premis yang simple dan mudah, langsung bisa kita eksekusi. Untuk kelas 1, 2, 3 sangat-sangat mudah insyaallah ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk tema kemarin kan merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal ya, sedangkan premis itu adalah penjelasan satu kalimat cerita film secara keseluruhan ya. Di sini bisa digarisbawahin bahwa premis itu penjelasan satu kalimat ya, bisa diingat, premis itu penjelasan satu kalimat, jadi tidak terlalu panjang. Beda dengan sinopsis. Sinopsis itu merupakan ringkasan isi naskah cerita yang menggambarkan isi dari buku, film, atau pementasan dari awal hingga akhir. Nah, bedanya premis dan sinopsis itu sedikit lebih panjang sinopsis daripada premis. Tapi kemarin ya, bukan kemarin saja, pengalaman Kak Asep itu ada adik-adik yang mana karena terlalu semangat, terus terlalu imajinasinya terlalu tinggi, terlalu masih menggebu-gebu, ibaratnya masih hangat-hangatnya ya. Jadi imajinasinya sangat-sangat banyak. Terus habis itu Kak Asep kasih tugas premis, ditulisnya hingga sampai beberapa halaman. Wah, masya Allah kan, karena imajinasinya terlalu tinggi itu ada murid Kak Asep itu di kelas 2 ya, namanya itu seingat Kak Asep ada Zarah dan Konita. Itu
dia karena semakin semangatnya menulis premis itu sampai 1 sampai 2 halaman. Wah, Insya Allah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman adik-adik yang aduh Kak, aku cari idenya sulit banget Kak, aku udah coba baca buku, terus nonton film, nonton video di YouTube, cari inspirasi, tapi aduh susah Kak, cari nulis untuk sebuah cerita ini susah Kak. Nah itu jadi ada beberapa siswa yang memang mudah untuk menuangkan idenya, terus ada beberapa juga siswa yang masih belum tahu caranya untuk menuangkan ide-ide yang ada di kepalanya gitu. Jadi berbeda ya untuk pengalamannya. Oke, sekarang kita fokus ke sinopsis. Jadi di sini Kak Arsip untuk sinopsis tidak menjelaskan banyak ya. Ayo Halim dan Hana fokus ya. Halim fokus ya. Oke, jadi untuk yang sinopsis ini Kak Arsip tidak menjelaskan banyak karena kita lebih fokusnya ke mengembangkan premis kalian nanti untuk menambahkan sebuah dialog ya. Tapi Kak Arsip akan kasih ilmu sedikit tentang sinopsis ya, sharing sedikit. Jadi bagi yang ingin mencatat silahkan, atau kalau misalkan tidak terlalu paham terus mencatatnya agak sulit, oke, nggak apa-apa, nanti Kak Arsip bantu di sesi tanya jawab atau sebagai perantara dari dokter Hadi. Oke, jadi Kak Arsip akan menjelaskan sedikit. Untuk sinopsis itu tidak harus panjang karena banyak sinopsis itu panjang. Jadi di sini Kak Arsip tekankan lagi, untuk sinopsis tidak harus panjang ya, cukup insya Allah 1 paragraf itu sudah cukup. Terus namun ada beberapa hal yang sebaiknya ada di dalam sinopsis ya. Di sini Kak Arsip menjelaskan sedikit sinopsis, seperti nama tokoh ya, nama tokoh utama. Di sini nama tokoh utama itu harus ada di dalam sinopsis. Apa itu nama tokoh utama? Nama tokoh utama itu bisa disebut juga sebagai protagonis ya. Diingat-ingat, protagonis itu apa? Protagonis adalah tokoh utama, atau biasa kita kenal itu sebagai tokoh yang baik ya. Protagonis itu identik dengan tokoh yang baik, tapi tidak hanya baik, namun protagonis itu juga sebagai tokoh utama ya. Ini pengertian untuk protagonis itu adalah tokoh utama. Terus selanjutnya ada nama tokoh pendamping. Nah, untuk tokoh pendamping itu biasa disebut juga sebagai antagonis ya. Antagonis biasa kita kenal itu sebagai tokoh yang jahat Kak, tokoh yang suka usil, suka jahil ya, suka jahil di di protagonis. Pokoknya ada aja masalah kalau misalkan ada tokoh antagonis. Pokoknya kalau misalkan ada protagonis pasti ada antagonis. Nah, di sini makanya disebut antagonis itu adalah tokoh pendamping ya. Ingat-ingat ya, protagonis itu tokoh utama, terus kemudian antagonis itu tokoh pendamping ya. Terus ada lagi tokoh yang namanya tirtagonis. Nah, tirtagonis itu apa? Nanti akan Kak Arsip kasih tahu. Intinya nanti di sini itu cukup hanya 2 tokoh utama dan tokoh pendamping, protagonis dan antagonis. Terus kemudian selanjutnya ada permasalahan apa yang akan tokoh tersebut hadapi nantinya. Nah, di sini ya, permasalahan yang bisa membuat ceritanya itu bisa panjang, bisa pendek, bisa berepisode-episode sampai ratusan episode, bahkan ribuan episode ya. Kalau misalkan kita rajin membuat film, membuat sinetron, wah bahkan tidak selesai-selesai kalau misalkan permasalahannya banyak. Nah, di sini sinopsis itu juga harus mencantumkan masalah. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya gini. Itu ada nama tokoh, sebut saja nama tokoh utamanya itu Hana. Terus kemudian nama tokoh pendampingnya itu siapa? Ahsan. Nah, nama tokoh pendampingnya Ahsan ya. Di sini nama tokoh utama itu biasa disebut juga protagonis. Nah, di sini Hana sebagai tokoh yang baik, tokoh yang jadi sorotan utama. Terus kemudian
Ahsan ini itu menjadi tokoh pendamping atau tokoh antagonis. Nah, kalau antagonis, dengar antagonis itu berarti Ahsan ini bisa menjadi usil ya, bisa usil, bisa apa namanya rese, terus pokoknya ada aja gangguin si Hana ini nanti. Terus permasalahannya di sini Hana mempunyai satu buku komik. Nah, terus kemudian si Ahsan karena ingin meminjam, dia merebut komik itu dari Hana secara paksa. Wus, kamu sini, apa namanya, aku mau pinjem. Nggak mau, ini yang apa namanya, komiknya masih belum aku selesai baca, tapi aku mau pinjam gitu, dari kata Ahsan. Nah, di sini itu salah satu permasalahan. Jadi bisa disimpulkan ada satu tokoh Hana mempunyai buku komik baru, terus ada Ahsan ingin meminjam tapi dengan kasar gitu. Kemudian akhirnya rebutan komik, habis itu komiknya sobek. Nah, ini permasalahannya di sini, komiknya sobek, rebutan komik gitu ya. Itu secara singkat contohnya. Jadi sudah ada tokoh utama Hana, tokoh pendampingnya Ahsan, permasalahannya berebut buku komik gitu. Itu contohnya ya. Oke. Untuk tips-tips membuat sinopsis itu Kasep nggak akan kasih penjelasan secara detail ya. Jadi cukup garis besarnya aja. Jadi untuk tips yang pertama itu kalian menulis sinopsis cukup hanya 1 halaman saja. Oke, cukup 1 halaman saja, tidak lebih, karena kalau misalnya lebih nanti susah untuk mencerna atau memahaminya ya. Terus kemudian tips yang kedua itu langsung to the point atau langsung masuk ke solusinya. Tadi karena ada permasalahannya, jadi kita langsung fokus ke solusi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu tadi ya, langsung fokus ke situ. Jadi tidak bertele-tele atau mutar-muter tuh. Kalau bahasanya itu muter-muter. Ceritanya muter-muter, nggak selesai-selesai. Oke. Terus kemudian tips yang ketiga itu kita memakai bahasa yang sederhana. Jangan bahasa daerah atau bahasa kita sehari-hari. Misalkan kita sehari-hari sama temen, kayak bahasa Betawi atau bahasa Jakarta ya. Bahasa Jakarta gimana? Bahasa Betawi lo gue gitu. Jangan pakai gitu ya. Terus ada singkatan-singkatan, jangan pakai itu. Intinya bahasanya pakai yang sederhana. Oke, tips yang keempat itu membuat garis besar sinopsis film. Membuat garis besar ini maksudnya kita tandain adegan-adegan apa itu yang sekiranya bisa kita kembangkan untuk bisa menarik perhatian penonton. Wah, ini keren nih, wah ini menarik gitu. Itu garis besarnya ya, garis besar. Oke, terus selanjutnya sudah ternyata. Jadi ada 4 tips tadi ya. 4 tips. Yang pertama itu cukup 1 halaman untuk membuat sinopsis. Terus kemudian kita langsung to the point. Oke. Terus yang keempat ada bahasa yang sederhana. Ketiga, bahasa cukup pakai yang sederhana. Terus keempat itu membuat garis besar sinopsis. Oke. Tuh ya. Untuk hari ini kita tugasnya yaitu menulis dialog dari premis yang sudah kalian tulis. Bagi yang belum menulis, Kasep tunggu sampai hari Minggu besok ya. Jadi bagi yang belum selesai, Kasep tunggu sampai hari Minggu besok jam 9 malam terakhir. Oke, terus kalau misalkan bagi yang sudah, itu coba ditambahkan dialog. Oke, coba ditambahkan dialog ya. Oke, pasti adik-adik masih belum belum tahu nih bayangannya gimana. Kak, ini maksudnya gimana sih? Kok aku bingung?
aku nggak paham kak, maksudnya gimana. Nah ini Kasep akan kasih contoh ya dari karya premis Konita. Nah, Konita Siap Putri dari kelas 5 ya. Jadi di sini dia menuliskan premisnya itu, pada hari itu kakak sedang Zoom, lalu adiknya melihat kakaknya sedang Zoom ya, lalu adiknya ingin ikut Zoom juga. Nah ini kan singkat ya, singkat contoh yang mudah dipahami. Jadi jangan terlalu susah ya, jangan panjang-panjang, cukup simple aja. Misalkan di sini Pak, pada hari itu kakak sedang Zoom, lalu adiknya melihat kakaknya sedang Zoom. Nah, kemudian adiknya ingin ikut Zoom juga, udah selesai. Terus kemudian kita lanjut ke dialog. Nah, ya dibikinkan dialog juga. Oke. Udah dibikinkan dialog juga. Nah, dialognya di sini gini, ada adik, kakak, apakah aku boleh ikut Zoom juga? Terus kemudian kakaknya jawab, belum boleh lah dek, kamu kan masih belum sekolah. Terus adiknya jawab lagi, tapi aku kan pengen ikut kak, gitu, sambil wajahnya sedih. Kemudian kakaknya jawab lagi, adik, kan kamu mau masuk TK, nanti adik akan juga kok kayak kakak. Terus adiknya jadi seneng, oh iya ya kak, hehehe, aku lupa. Gitu. Ini contoh dari karya premis dan dialognya dari Konita, murid Kasep yang dari sekolah lain gitu. Jadi kalian nggak perlu menuliskan di Word ataupun di kertas yang banyak, cukup satu halaman saja. Terus kemudian ceritanya, kisahnya singkat. Kak, setelah itu ya, setelah kalian melihat ini, setelah tugasnya selesai membuat premis dan dialog, nanti outputnya akan membuat gini. Outputnya akan membuat seperti ini. Lead you even when you're blind in the darkness. Nih ya, tolong Rafasya jangan ini ya, minta remote terus ya, kita fokus ya. Oke, nah ini contoh video dari temen kalian ya di sekolah lain, yaitu rekaman dialog yang tadi sudah dibuat ya, yang tentang kakaknya lagi Zoom ya, diperhatikan ya. Lead you even when you're blind in the darkness, in the middle of the night. Kakak, apakah aku boleh ikut Zoom juga? Belum boleh lah dek, kamu kan belum sekolah. Tapi aku pengen ikut. Adik kan mau masuk TK, nanti akan Zoom kayak kakak juga kok. Oh iya kak, aku lupa, hehe. Ya, itu contohnya. Nanti kalian juga akan bikin. Kakak, apakah aku boleh ikut Zoom juga? Belum boleh lah dek, kamu kan belum sekolah. Tapi aku pengen ikut. Adik kan mau masuk TK, nanti akan Zoom kayak kakak juga kok. Oh iya kak, aku lupa, hehe. Oke, ya. Jadi nanti gitu. Jadi pertama kita membuat premis dulu. Kita pikirkan kira-kira ide apa ya yang akan kita buat project atau kita buat video. Nah, terus kalau misalkan sudah ketemu, langsung ditulis. Oke, saya mau bikin video seperti ini. Kemudian kita tambahkan dialog. Nah, untuk dialog ya, diperhatikan dialognya cukup 3 percakapan saja, jangan lebih. 3 itu maksudnya seperti tadi, kak, kakak lagi apa? Kemudian kakak lagi Zoom. Aduh, aku pengen ikut juga. Nggak boleh lah deh, kamu kan belum sekolah gitu. Tapi aku pengen. Itu contohnya 3 dialog ya, cukup 3 dialog saja ya. Jadi nanti kalian bikin cerita sedikit ya, kemudian kalian tuliskan dialog
dari dua tokoh ya, tadi protagonis dan antagonis. Oke, dua tokoh, 3 kalimat dialog. Oke, bisa difahami? Bisa. Oke, nanti tugasnya dikumpulkan di mana? Di Google Drive yang tadi Kak Asep kasih tahu ya. Jadi nanti ada link, kamu masuk di link situ, filenya dikumpulkan di situ gitu. Oke. Sebentar. Lagi. Baik. Jadi gitu ya. Untuk tugas sekarang kita bikin dialog. Contohnya tadi ya, cukup 3 percakapan saja. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu maksudnya bolak-balik ya. Bertanya, menjawab, bertanya, menjawab, bertanya, menjawab. Oke, jadi totalnya ada 6 kalimat. 1 bertanya, 2 menjawab, 1 lagi bertanya, 2 menjawab, 1 lagi bertanya, 2 menjawab. Gitu ya. Contoh seperti ini tadi. Oke. Bisa difahami ya? Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Asep kasih waktu untuk bertanya. Yuk, siapa ini? Sebentar, kakak pilih dulu dari atas ya. Sebentar, oke. Umar, silakan Umar. Manasin. Umar, ayo. Ya, pertanyaan apa? Silakan. Karena harus ngebikin video emang. Iya, nanti ya di pertemuan berikutnya. Kita sekarang fokus ke membuat dialog saja dulu. Ya, jadi bertahap. Jadi nulis dulu terus langsung ngebikin video gitu. Iya. Gitu. Misalnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara pengambilan gambar atau pengambilan video yang baik dan bagus gitu kan. Sekarang kan kita masih kita sekarang masih belajar menulis dulu gitu. Boleh nggak tulis dialognya itu 10 kali? 10 kali? Wah, karena kamu semangat ya, jadi nggak apa-apa dong. Jadi boleh sampai 20? Jangan, kalau 20 jangan, terlalu panjang, nanti videonya terlalu panjang. Jadi maksimalnya 10 saja, minimalnya 3 ya. 3 itu tanya jawab ya, tanya jawab masing-masing 3. Jadi totalnya ada 6. Kalau 10 tanya jawab totalnya udah 20. Kalau 20 totalnya jadi 40. Wah, panjang ya. Nanti kamu pusing nanti takutnya. Itu Umar ya. Aku maunya aneh saja aku bisa nulis panjang, jadi aku bisa nulisnya sepanjang finding memo, tulis dialognya. Oke, jadi 10 saja ya untuk Umar ya. Apa namanya? Maksimalnya 10, jangan panjang-panjang. Nanti jangan lupa dikumpulkan di link. Nanti kalau udah besar boleh panjang banget. Oh, boleh. Bahkan nanti kamu bisa membuat film dan nanti tayang di bioskop. Kalau udah tayang, Asep jangan lupa dikasih tahu ya, nanti Asep nonton. Okay? Aku impiannya mau ngebikin mod. Iya, siap, semangat Umar, semoga lancar. Oke? Oke. Terima kasih. Oke, yang lainnya silakan. Ada Sofia, ayo. Untuk yang videonya itu wajib dibikin juga atau cuman tulis doang sih? Untuk hari ini kita cukup tulis aja dulu. Ya, berarti bikin videonya di pertemuan berikutnya. Terus
itu tulisnya tulis tangan atau diketik gitu? Boleh diketik, boleh ditulis tangan. Gimana enaknya aja. Sofia, enaknya ditulis apa diketik? Ketik. Diketik, oke. Nanti pokoknya kalau sudah dikumpulkan di link yang sudah Ustadz Hadi kirimkan ya. Iya. Oke, terima kasih Sofia. Sama. Dan sekarang siapa ini? Oke, ada Siva. Silakan Siva. Itu apa namanya, kan kita bikin premis. Terus premisnya panjang, nyampe bawah. Jangan panjang-panjang. Buku premisnya. Terus kan harus disambungin sama dialog. Nggak muat kan bukunya. Itu dibikin lagi premisnya, terus disambungin sama dialognya lagi, tapi premisnya nggak panjang-panjang. Iya. Siva udah mengumpulkan? Belum, tapi udah okay. dibikin. Oh, udah dibikin ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau udah dibikin nggak apa-apa. Nanti dialognya bisa menyusul, diringkas saja dialognya. Jadi dikit. Tadi kan Kasep kasih minimal 3 ya. 3 tanya jawab. Jadi nanti totalnya ada 6. Ada 6 percakapan. Gitu. Oke. Jadi seperti contoh tadi ya. Ya. Oke. Paham Siva? Paham. Oke, terima kasih Siva. Oke, selanjutnya ada Emiko. Silakan Emiko. Ustadz, emang itu harus dikirim? Iya, harus dikirim. Nanti kalau misalnya nggak dikirim, nanti nggak masuk nilai. Kapan dibuatnya? Dibuatnya mulai sekarang sampai hari Minggu depan. Minggu Kalau depan. terakhir dikumpulinnya kapan? Batas waktunya? Terakhir dikumpulkannya hari Minggu jam 9 malam. Kalau lewat jam 9 malam udah gak boleh? Iya, nggak boleh. Nanti nggak bisa akses linknya. Emang linknya dikirim di mana, Ustadz? Linknya nanti dikirim ke wali kelas masing-masing. Nanti dikirim sama Ustadz Hadi. Oh, Itu ya. Tapi Miko ada pertanyaan nggak untuk bikin ceritanya? Sudah paham? Apa ada pertanyaan? sudah paham. Sudah paham. Oke. Baik. Kalau sudah paham nanti ditunggu ya premis. Terus kemudian kalau sudah disambung dengan dialog. Cukup 3 pertanyaan. 3 per dialog saja. Oke. Itu 6 dialog doang. Iya, 6 dialog aja minimal. Jangan banyak-banyak dulu karena kita masih belajar. Tapi kalau misalnya udah ahli itu boleh langsung banyak, 100, 200 itu boleh. Emang itu tulis di kertas? Boleh ditulis di kertas, boleh diketik ya di komputer atau di handphone. Gimana nyamannya saja. Oke. Itu ya Miko ya. Ya. Oke, terima kasih ya Miko. Ada yang bertanya lagi? Kak Asep kasih, masih ada waktu ini. Bentar Kak Asep lihat ya. Oke, dia ada Sinas. Silakan Sinas. Nanti habis itu ada Sakif. Oke, tunggu ya Sakif ya. Sinaf, silakan Sinaf. Ayo Sinaf, apa? Halo Sinaf. Di unmute ya. Oke, yuk silakan. Ayo Sinas, udah nyala. Ya udah. Ya mau bertanya apa Sinas? Nanti kirim
itu nanti kirim itunya di mana kirim kalau udah selesai bikin videonya? Dikirimnya di link sama. Nanti linknya dikirim sama Ustadz Hadi ke wali kelasnya masing-masing. Boleh bikin film pendek atau panjang? Yang pendek, kita belajarnya film pendek, bukan film panjang. Nanti kalau udah ahli baru bikin film panjang. Itu sih Nas. Paham ya? Aku sih pengen kayak Gimana? aku sih pengen bikin film dunia terbalik. Dunia terbalik itu sinetron. Tapi nggak apa-apa, nanti semoga impiannya terwujud ya. Nanti dibantu sama teman-temannya, kita kerja sama tim. Oke, Regis membuat film dunia terbalik disutradarain oleh Sinas. Masya Allah. Oke, Sakif, terima kasih ya Sinas. Silakan Sakif. Ayo Sakif, ayo silakan. Sakif, halo Sakif. Mana Sakif? Halo. Dah, tadi nggak bisa. Ayo apa? Pertanyaan apa tadi? Nanti film bisa ditayangin di bioskop. Di bioskopnya tahun depan. Kalau kamu mau pengen tayangin di bioskop ya. Aku mau bikin film itu. Film apa? Dunia terbalik ya sama Sinas ya. Film. Oke, film nanti sambil dipikirkan. Waduh, menakutkan dong monsternya. Nanti kamu jadi monster apa jadi pahlawannya itu? Monster. Waduh, kenapa kamu pengen jadi monster? Keren. Ditulis ya, nanti ditulis ya, idenya ditulis, dikumpulkan di link yang tadi Kak Asep kasih tahu, oke? Oke, terima kasih Sakif. Oke, ada yang bertanya lagi? Bentar, ini karena ada banyak, Kak Asep random dulu. Oke, silakan yang mau bertanya angkat tangan, raise hand. Oke, sekarang dari pojok, pas pilih dari pojok. Yo, yang raise hand, kameranya diaktifkan, tangannya diangkat, Kak pilih. Oke, sebentar. Ini ada Raska Zaki. Yo, silakan Raska Zaki. Oke, tahan ya, yang lainnya sabar dulu ya. Raska Zaki, silakan. Waduh, kok nggak jadi? Oke, yang lain silakan. Kamu kok nggak jadi sih? Ada nih, ada Carisa. Silakan Carisa. Nanti habis itu Queen deh. Kak, Ya, silakan. ntar kan yang udah kita tulis di foto. Ya, Fotonya dikirim ke Wala saja boleh? boleh. Gak usah dikirim ke Google-nya. Boleh kan? Kalau kamu aksesnya susah, cukup dikirim ke wali kelasnya aja, nanti dari wali kelasnya akan diupload di Google Drive. Terima kasih jawabannya. Oke. Makasih ya Disa. Sama-sama. Queen, silakan. Ada pertanyaan? Berarti kan misalkan ada 2 orang, berarti satunya itu tiga kalimat. Iya, betul. Satunya lagi 3 kalimat. Oh ya, cuma tanya itu aja sih. Oke, makasih Queen. Oke, kasih satu lagi terakhir yang bertanya.
yang benar-benar bertanya ya. Silakan pencet emoticon. Ayo, silakan pencet emoticon. Emoticon apa? Emoticon apa ya? Jempol. Nah, ini ada jempol nih. Langsung kasih pilih jempol. Siapa nih jempol? Umar tadi sudah ya, Umar ya. Jempol. Oke, ini ada nih. Ada Syakira. Mana tadi Syakira? Syakira dan Ali. Loh, ada 3 ini ya. 3 Ali sama Raisya. Lalu siapa? Nanti pas dibuat itunya apa namanya ya? Ayo. Bikin yang itu tadi apa namanya? Apa gitu? Bikin premis. Ya, premisnya kalau udah selesai kirimnya kemana? Kirimnya boleh ke wali kelas. Kalau misalkan kalian nggak bisa akses linknya, biar lebih mudah. Oh, kayak gitu. Ya, tapi idenya udah nemu kan ya? Belum. Oke, semoga cepet ketemu ya. Jangan lupa baca mantra. Gimana mantranya? Masih ingat? Lupa. Masih ingat? Ini datanglah kepadaku. Nah, gitu. Raisa lupa Raisa apa Syakira itu yang ini? yang pakai jilbab abu-abu ini Raisa apa Syakira? Raisa diinget-inget ya mantranya ya biar selesai. Oke, terima kasih Raisa, Syakira. Iya, sama-sama. Oke, baik. Oke, sekarang karena mungkin insya Allah sudah paham ya, jadi intinya Kasep ulangi. Kita sekarang bikin satu premis bagi yang belum. Terus kemudian selanjutnya dari premis itu kita bikin dialog. Dialognya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat percakapan, 6 dialog seperti yang sudah dikasih contoh oleh Kak Asep di sini ya. Ada 6, ini di sini ada 5, tapi kalian boleh tambahkan 1 lagi. Minimal ada 6 ya. 1 menjawab, 2 bertanya, 1 menjawab lagi, 2 bertanya lagi gitu. Pokoknya nanti totalnya ada 6 dialog itu. Oke, insya Allah mudah Kak Asep yakin adik-adik di sini ya sangat-sangat cerdas, sangat-sangat kreatif, sangat-sangat Masya Allah ya. Sekarang kita lanjut ke nonton film. Nah, kita refreshing dulu setelah kita menyimak materi sudah jelaskan Pak Kak Arsep ya. Diingat-ingat namanya Kak Arsep ya. Kak Arsep, panggil saja Kak Arsep. Kita langsung nonton film ini aja. Oke, disimak baik-baik ya. Nanti Kak Arsep bertanya apa yang disampaikan dari film ini. Oke, baik, tolong disimak. Sebentar. Simak, semoga kita Kak Asep tidak disconnect lagi ya. Aduh, insyaallah. Ya, bentar, suaranya Kak Asep share dulu. Terdengar suaranya? Hey, good morning, Chili. Suaranya terdengar ya? Oke, karena masih ada yang coret-coret, jangan ada yang coret-coret ya.
lanjut lagi. Udah. Hey, good morning, Chili. Kalian terdengar ya? Oh, crud. I knew this day was coming. See you later, Chili. I gotta go run an errand. No! Chili! Excuse me, have you seen my fridge? Thanks. Chili, what are you doing? What, this? What about this? Oh, no. I was never gonna replace you. See? You can't jump to conclusions like that. Oke, filmnya sudah selesai. Gimana filmnya? Bagus? Bagus nggak filmnya tadi? Itu tadi ada kulkas kok, ada wajahnya ya, terus ada tangannya juga ya, bisa sedih pula. Jadi kalau sedih itu bisa keluar air matanya jadi kristal es batu. Kira-kira ada yang tahu pesan yang disampaikan dari video tadi? Coba ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Yang tahu boleh angkat tangan. Kayaknya gara-gara kulkasnya itu rusak, terus dia sedih. Terus yang punya kulkasnya itu ngebenerin kulkasnya gitu, terus kulkasnya bener lagi deh. Iya. Betul. Siapa tadi yang bicara tadi? Ustadz. Siapa? Mana nih? Sofia, Ustadz. Sofia, mana Sofia?
Sofia. Oke, ini. Nah, partisipannya banyak. Oh, ini Sofia. Halo, kok berhenti videonya Sofia? Oke. Jadi apa tadi? Bisa diulangin? Tadi kan kulkasnya rusak. Nah, terus kulkasnya gara-gara rusak itu kulkasnya jadi sedih. Nah, habis itu orang yang punya kulkasnya itu ngebenerin kulkasnya. Akhirnya kulkasnya senang lagi terus pulang deh. Betul. Ada lagi yang mau berpendapat? Terima kasih Sofia. Sama Ustaz. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Siapa yang mau berpendapat lagi? Zuran boleh nih Zuran. Silakan Zuran. Oke. Pendapatnya mungkin jangan terlalu cepat mengira, karena itu kan itu gagangnya copot tuh. Ya. Jadi dia ngeliat pemiliknya bawa koran yang itunya itu, yang ada gambar kulkas barunya. Dia mengira dia mau beli kulkas baru, tapi aslinya halaman berikutnya itu yang dia mau beli, handle kulkas baru. Iya, betul. Insyaallah. Jadi intinya apa tadi untuk pesannya? Jangan terlalu cepat mengira. Jangan terlalu cepat mengira. Atau kita tidak boleh berprasangka buruk. Iya ya. Kan kita tidak diajarkan untuk berprasangka buruk, biarpun itu benar. Karena kalau misalkan kita berprasangka buruk sedangkan itu benar, itu kita tidak dapat pahala. Terus kalau misalkan kita berprasangka buruk itu dan itu salah, justru kita mendapatkan dosa. Gitu ya. Oke, terima kasih Zuran, Masya Allah, keren banget. Oke, mungkin itu ya yang bisa Kasep sampaikan. Jangan lupa untuk tugasnya membuat dialog minimal ada 3 percakapan. Jadi ada total 6 kalimat ya. Minimal ada 6 kalimat 3 percakapan. Dan jangan lupa premisnya. Nanti kalau sudah difoto atau dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ya, nanti dari wali kelas masing-masing dikumpulkan di Google Drive. Oke. Baik. Mungkin itu dulu ya. Dari Kasep itu dulu tugas hari ini, menulis sebuah dialog dari premis yang sudah kalian tulis. Oke. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita di pertemuan selanjutnya akan bahas apa? Akan bahas teknik pengambilan gambar. Jadi nanti kalian bisa praktek langsung dengan menggunakan handphone ya. Jadi peralatan yang disiapkan adalah handphone atau kamera bagi yang punya. Ya, nanti kita akan belajar bareng-bareng gimana sih cara mengambil gambar atau mengambil video yang bagus dan dengan teknik gitu. Oke. Jadi jangan lupa untuk ikut lagi sinematografi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Terima kasih dari Kasep ya. Kalau misalkan ada salah kata ataupun penyampaian Kasep yang tidak berkenan, Kasep mohon maaf, karena yang salah itu dari manusia dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang hari ini Kasep sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Ditunggu tugasnya ya. Sampai jumpa. Kembali lagi ke Ustadz Hadi. Dadah.